Ahlan wa sahlan, teteh-teteh. Kita tunggu sebentar lagi ya, sebelum dimulai. Kesempatan lagi eh, berkumpul di Haidar halakoh memang Tarbiyatul Aulad. mengisi Sebelum kita softnya mulai halakoh pada siang hari ini, mari membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Mangga yang bisa on mic boleh, atau misalnya berhalangan nggak apa-apa. Kita baca aja nanti kalau bareng-bareng. usai di masjid ya. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Jawab Haidar. الرحمن Jadi bahwa الرحيم panggilanmu ya Hasan, Gavi الحمد menantimu. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Yaumiddin. Iyyaka إياك na'budu wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. نستعين Ihdinas siratal صراط mustaqim. المستقيم صراط Siratal الذين ladzina an'amta أنعمت alaihim. عليهم Ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا الضالين. waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi menambah keberkahan pada halakoh kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau mereview sedikit ya tentang materi pada pekan lalu. Jadi materi pada pekan lalu itu adalah tentang sebab-sebab kenakalan pada anak dan penanggulangannya bagian kedua. Jadi kemarin poin-poin yang disebutkan antara lain, yang pertama, sebab-sebab kenakalan anak adalah lingkungan dan teman yang buruk, kemudian perlakuan yang buruk dari orang tua, ketiga tayangan film kriminal dan pornografi, selanjutnya merebaknya pengangguran di masyarakat, keteledoran orang tua akan pendidikan anak, dan yang terakhir adalah anak yatim. Mudah-mudahan dengan kita ya belajar tentang faktor-faktor membahayakan yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak, kita bisa belajar bagaimana langkah penanggulangan yang tepat sesuai ajaran Islam dan manhajnya yang lurus dalam mendidik anak. Jadi untuk yang pekan lalu berhalangan dan belum menyimak, nanti setelah recordingnya naik bisa ya nanti disimak terlebih dahulu. Jadi pekan lalu merupakan sesi terakhir dari bagian 1. Jadi buat teteh-teteh yang mungkin belum memiliki bukunya ya, buku ini, buku pendidikan anak dalam Islam ini oleh penulis dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi jadi 3 bagian, yang bagian 1 kemarin itu semacam mungkin boleh dibilang pendahuluan mungkin ya, pendahuluan atau latar belakang. Jadi yang dibahas antara lain mulai dari awal tuh pernikahan yang ideal hingga yang terakhir kemarin adalah sebab-sebab terjadinya kenakalan. Nah, mulai hari ini kita akan masuk ke sesi tentang tanggung jawab pendidikannya ya. Jadi kita mulai masuk ke poin-poin apa saja sih tanggung jawab pendidikan yang diemban oleh pendidik untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada anak gitu. Dan kita akan masuk yaitu yang pertama, poin pertama adalah tanggung jawab pendidikan iman yang akan disampaikan oleh Teh Fitri Alfianti. Teh Fitri, bagaimana? Apakah sudah aman?
Sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Assalamualaikum aman? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya nanti kalau ada sedikit eh aku jeda sedikit nanti mohon diisi dulu ya sebentar. Oh iya, boleh. Barangkali Enggak. ya aku soalnya masih di kantor. Oh iya. Enggak. Tafadhol Fit, Oke, langsung masuk aja ya. oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi hari ini aku diberi kesempatan untuk mempresentasikan terkait tanggung jawab pendidikan iman poin A, B, C. Jadi eh, eh, apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ataupun pendidik untuk anak ya. Nah, ini yang pertama pendahuluan poinnya, kenapa sih pendidikan iman itu penting? Kalau menurut buku Tarbiyatul Aulad itu dijelaskan bahwa pendidikan anak adalah amanah besar dari Allah. Jadi kita ini sebagai orang tua dan mungkin calon orang tua dipilih Allah ya untuk mengemban amanah besar selain menjadi khalifah di bumi, kita juga diberi amanah untuk mendidik gitu ya generasi penerus yaitu anak kita. Nah, ketika amanah ini diberikan, maka harus disertai dengan tanggung jawab yang besar juga gitu. Dan bukan sekedar kewajiban, tapi ada investasi untuk masa depan, yaitu di dunia dan di akhirat. Jadi, goalnya kita sebagai orang tua itu tidak cuma untuk dunia aja, tapi ada akhirat. Dan bahkan negeri akhirat itu kalau kata Quran itu lebih kekal gitu ya dibanding dunia. Maka capaiannya di sini adalah harus akhirat. Berikutnya tanggung jawab ini diemban oleh orang tua dan pendidik. Jadi tidak cuma kita saja, tapi pendidik kita, guru gitu ya, eh, dan pengasuh mungkin ya. Itu barangkali kita tidak bisa membersamai selama 24 jam. Nah, ini tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan? Membantu anak mengembangkan tugas dalam hal yang baik dan benar, serta menumbuhkan dasar-dasar akidah, akhlak, dan pendidikan Islam. Jadi tidak cuma baik, tapi benar juga. Ada yang caranya baik, tapi ternyata itu tidak benar. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada anak sehingga akidahnya lurus, akhlaknya baik, dan mereka paham gitu tentang Islam. Apa sih goalsnya? Goalsnya itu terbentuk individu yang baik dan memiliki keistimewaan. Jadi ketika kita eh, mendidik anak itu diharapkan tidak cuma baik, tapi anak itu bisa memiliki keistimewaan yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang ideal dan terciptanya kemaslahatan Islam. Gitu. Ya, jadi goalnya itu tidak cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dan bahkan untuk umat gitu. Dan kita sama-sama untuk beramal jama'i di sini. Jadi capaiannya mulia sekali ya dalam pendidikan anak ini gitu. Tidak cuma untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Nah, apa sih bentuk ikhtiar yang bisa dibangun? Bentuk ikhtiar yang bisa dibangun yaitu dibangun oleh pengajaran, pendidikan yang penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab oleh orang tua dan pendidik. Jadi tidak hanya tanpa ini ya, tanpa ilmu gitu. Kita sadar ketika mendidik anak ini harus ada ilmunya gitu ya. Jangankan ilmu agama gitu ya. Ilmu makan aja kan ternyata ada ya. Bagaimana sih kita dari dari ilmu menyusui bahkan ada ya dari ilmu menyusui bagaimana kita mengasihi anak gitu ya. Berapa jam, berapa banyak sesuai umurnya. Itu juga kan ada ilmunya ya. Dan kita harus sadar gitu bahwa apa-apa yang kita berikan ke anak itu ada ilmunya dan dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu.
Itu sih materi pendahuluannya ya. Nah, selain itu, ikhtiarnya itu harus dilakukan oleh dua subjek ya. Yang pertama pentingnya bimbingan pendidik, kemudian peran peran orang tua atau wali gitu. Nah, pendidikan anak harus berlandaskan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Pendidik harus memberikan perhatian dan bimbingan yang tepat. Jadi ini ya sebuah apa namanya berarti tantangan buat kita untuk menemukan pendidik yang tepat ya, yang bisa perhatian dan bahkan memberikan bimbingan gitu. Nggak cuma dia hadir dan bekerja sebagai pendidik aja gitu. Nggak cuma kerja, tapi ini ada poin pentingnya, memberi perhatian dan bimbingan. Nah, sedangkan orang tua atau wali, nah dulu itu para orang tua dan wali memilih guru-guru terbaik atau pendidik terbaik yang memiliki bimbingan dan arahan yang jelas. Jadi nanti ada sesinya bagaimana salafus salih dulu menitipkan anaknya untuk berguru kepada pendidik yang dipilihnya. Nah, ini landasan syar'i tentang ayat Al-Qur'annya. Bisa teman-teman lihat di Quran surat Toha ayat 132 atau At-Tahrim ayat 6 gitu ya. Kita harus menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka gitu ya. Bayangkan nggak cuma kita aja yang harus selamat, tapi eh, seluruh gitu, seluruh keluarga kita itu harus selamat dan kita tidak, semoga Allah karuniakan kita untuk tidak saling menyalahkan ya nanti kelak di akhirat gitu. Bahkan bisa saling tolong menolong. Ini Quran surat An-Nahl, Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Saffat, Al-Mumtahanah. Nah, ini ada dijelaskan di apa di bukunya gitu, bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman tadaburi ya isinya gitu. Nah, kemudian landasan syar'i lainnya tentang pendidikan ini yaitu dari hadis ya. Yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang suami atau laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan seorang istri atau perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Keduanya bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Jadi, apa yang kita berikan gitu pendidikan untuk anak kalau akan ditanya sama Allah gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah kenapa sih kita harus memberikan pendidikan gitu. Nah, pendidikan itu lebih baik daripada sedekah ternyata teman-teman gitu. Sesuatu yang diberikan seorang ayah kepada anaknya lebih baik dari bersedekah satu sa. Sa itu adalah karam. Nah, ini landasan syar'i, adab yang lebih mulia dari apapun. Seorang ayah tidak pernah memberikan pada anaknya sesuatu yang lebih baik daripada adab yang mulia. Jadi ternyata apa ya, hadiah hadiah fisik ya, misal hadiah fisik yang ayah kita berikan atau warisan warisan tanah ternyata tidak lebih baik daripada adab yang mulia. Jadi anak yang kita berikan adab yang baik itu, adab yang mulia itu lebih baik daripada sesuatu hadiah yang bersifat fisik gitu ya, kata Rasulullah. Ajaran kebaikan kepada keluarga, ini hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur. Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka. Tuh, jadi kita tuh punya kewajiban gitu, nggak cuma ya udah dia selesai sama gurunya gitu. Enggak ya, tapi kita sebagai orang tua itu perlu memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita gitu. Caring ya, caringnya itu dan perhatian sih tadi ya. Terus kemudian tiga hal penting dalam mendidik anak. Didiklah anak-anakmu pada tiga hal, mencintai Nabi, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Nah, ini terkait tanggung jawab ya, ternyata jadi orang tua itu eh, nggak cuma melahirkan, membesarkan, ngasih makan, enggak. Ternyata lebih dari itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan tanggung jawab itu. Nah, ini kelak juga kita akan ditanya tentang hari kiamat, kemana umur kita, kemana masa muda kita, kemana harta, dan kemana ilmunya. Gitu ya.
Semoga Allah mudahkan hisab kita kelak ya. Nah, ini tentang kisah pendahulu ya. Jadi di buku tersebut dijelaskan di bab pendahuluannya itu ada nasihat Uqbah kepada pendidiknya. Jadi beliau menitipkan anaknya kepada guru ya. Hal apa saja isi nasihatnya. Nah, ini isi nasihatnya hal pertama yang harus dilakukan pendidik adalah memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, mendidik anak dengan memberi teladan yang baik. Tuh, jadi eh, ketika kita ingin menitipkan anak kepada seseorang gitu ya, seorang pendidik, maka yang harus diperhatikan adalah pendidik itu harus selalu memperbaiki diri sendiri. Jadi sebenarnya guru itu luar biasa ya, ini apanya eh, tanggung jawabnya ya, harus perbaiki diri sendiri, memberi teladan, terus diajarkan biografi orang-orang yang bijak dan cerdas gitu ya, dan didik mereka tanpa membandingkan. Masya Allah ya, ini nasihatnya bagus sekali. Nah, terus yang lainnya adalah nasihat Harun ar-Rasyid kepada pendidiknya juga saat dia menitipkan anaknya. Apa aja tuh? Yang pertama, mengajarkan Al-Quran, hadis, syair, dan sunnah Nabi. Jadi dari segi syariat, bahasa gitu ya, dia udah paham tuh sama agamanya. Terus kedua, ajarkan mereka fenomena dan dasar-dasar ilmu kalam. Insya Allah. Yang ketiga, larangan tertawa berlebihan dan menyembunyikan ilmu. Berikutnya, bimbing dengan pendekatan yang lembut kecuali jika ditolak. Jadi, harus pakai bahasa yang lembut kecuali memang anaknya nggak mau, maka boleh. Gitu. Nah, nasihat lainnya ada siapa lagi nih dari kisah pendahulu kita? Berikutnya pentingnya kesempatan mendidik anak. Jadi ada suatu kisah Ar-Raghib Al-Shifani, ada Al-Mansur bertanya kepada tahanan tentang hal paling berat di penjara. Jawab tahanan, yang paling berat yang kami rasakan adalah kami tidak berkesempatan untuk mendidik anak-anak kami gitu. Jadi ketika kita masih ada kesempatan dikasih rezeki sama Allah untuk selalu bertemu tiap hari, tiap waktu ya manfaatkan gitu ya untuk mendidik itu karena kalau bahasa psikolog golden age itu nggak bisa diulang dua kali katanya gitu. Nah, terus berikutnya adalah pentingnya mengajarkan kejujuran. Nasihat Abdul Malik bin Marwan kepada guru anaknya, ajarkan kepada mereka kejujuran. Jadi tadi ya yang pertama selagi ada waktu ini apa namanya dimanfaatkan untuk mendidik anak. Berikutnya ajar kejujuran gitu ya. Masya Allah sekali nih. Dan ini ada pesan Umar bin Khattab juga tentang keterampilan fisik. Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Syam dengan pesan ajarkanlah anak-anak kalian renang, memanah, dan menunggang kuda. Nah ini wasiatnya Umar gitu ya. Nah, apalagi terlebih kita di apa hidup di akhir zaman ya. Skill-skill ini mungkin tidak familiar gitu di pendidikan negara kita gitu. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa gitu ya belajar skill-skill ini gitu. Nah, ini tentang wasiat Ibnu Sina. Nah, kalau Ibnu Sina ini tentang memilih teman gitu. Ibnu Sina berpesan agar anak-anak memilih teman yang baik dan dan saling meniru kebiasaan baik serta saling mencontoh dan menyayangi. Jadi karena eh, apa ya anak-anak tuh kan sukanya meniru ya. Nah, jadi ketika kita berikhtiar untuk memilih teman yang baik untuk anak kita ya, semoga bisa saling meniru yang baiknya gitu ya. Ini juga sebuah tantangan banget ya, apalagi untuk kita yang hidup di masa sekarang. Tuh, nah ini nasihat lainnya, nasihat Hisham bin Abdul Malik kepada guru anaknya. Hisham berpesan kepada gurunya untuk mendidik anaknya dengan membaca kitab Allah, mengajarkan syair, sejarah, serta mengajarkan tentang halal haram, pidato, dan perang. Gitu. Jadi nggak lupa tentang eh, siroh sama tentang pidato gitu. Karena apalagi kalau laki-laki ya kelak pasti dia juga akan menjadi seorang pemimpin gitu.
Apalagi diharapkan tadi goalsnya adalah kemaslahatan untuk Islam gitu ya, diharapkan menjadi pemimpin umat gitu. Nah, poin pentingnya apa? Jadi para pendahulu itu sangat memperhatikan pendidikan anak. Jadi selain mereka menjadi pemimpin, orang yang sangat sibuk gitu ya, mereka nggak lupa gitu dengan rumahnya sendiri gitu. Mereka tetap memikirkan pendidikan anak-anak mereka gitu. Terus yang kedua, mereka mengadakan pertemuan antara orang tua dan pendidik ya. Tadi dari dialognya berarti mereka sering memantau perkembangan anaknya kepada pendidiknya. Ini menjadi catatan banget ya buat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk menemukan pendidik yang baik untuk anak-anak kita ya. Itu karena itu juga hal yang harus didoakan gitu, tidak cuma diusahakan, apalagi cuma sebatas materi, tapi eh, apa sebuah doa yang harus diusahakan juga ya gitu. Kita sering, semoga kita selalu mendoakan anak-anak kita gitu ya dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Berikutnya, mereka khawatir jika harus berpisah dari anaknya karena tidak bisa mendidik anak sesuai yang dikehendaki gitu. Nah, ini sebetulnya ada 7 ya, ada 7 eh, poin tentang tanggung jawab pendidikan anak. Nah, yang akan dibahas sama saya kali ini adalah tentang iman. Jadi ada 7 tanggung jawab. Yang pertama pendidikan iman, moral, fisik, rasio, kejiwaan, sosial, sama seksual. Bayangkan ya aku ketika membuat presentasi itu sampai mikir ya Allah gitu ya. Em, berat ya kita jadi orang tua gitu ya. Tapi ya insya Allah lah Allah mudahkan ya gitu. Jadi nggak cuma satu doang, ternyata ada iman, moral, fisik, rasio, kejiwaan, sosial, sampai seksual gitu. Masya Allah, benar-benar amanah yang besar gitu. Ya, ya Bismillah aja lah kita ikhtiar dulu. Nah, ini yang eh, akan dibahas oleh saya. Yang pertama tentang pendidikan iman definisinya ya. Eh, Definisi pendidikan iman mengikat anak dengan dasar keimanan sejak ia mengerti. Jadi di buku itu dijelasin apa sih pendidikan iman itu. Nah, pendidikan iman itu adalah dibagi 3. Jadi poin pertama, apa sih kira-kira pendidikan iman? Jadi kita ikhtiar untuk mengikat anak dengan dasar keimanan sejak ia mengerti. Aku sebenarnya ini kurang mengerti ya definisi ia mengerti itu umur berapa sampai sebatas mana itu nggak dijelasin di bukunya gitu. Barangkali nanti bisa teman-teman tanyakan kepada yang lebih berilmu ya. Kemudian membiasakan dengan rukun Islam sejak ia memahami dan mengajarkan syariat sejak usia tamis gitu. Nah, ini quotes yang sering kita dengar ya, karena iman itu mutiara, iman tidak dapat diwarisi, iman tidak dapat dijual beli gitu. Ini lirik nasyid. Jadi karena mutiara gitu ya dan bukan warisan gitu, tapi memang diusahakan dan didoakan gitu. Apalagi jual beli dia nggak bisa dibeli di mana-mana gitu. Eh, 17, 18, ya, 19. Nah, poin pertama tentang dasar keimanan. Tadi kan dijelasin ya, nih pendidikan imannya ya. Ini mengikat dasar keimanan. Apa sih dasar keimanan? Nah, ini dasar keimanan itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua, yaitu mengajarkan tentang hakikat iman dan masalah gaib. Wah, ini aja bahasnya gak bisa ya kita jelasin kayak di kita saat sekolah gitu cuma 2 SKS atau cuma 2 jam pelajaran atau cuma 1 semester nggak bisa. Ini harus dimulai dari waktu kecil ditanamkan apa sih iman, Tuhan kita siapa, siapa sih Rasulullah, ya nggak apa-apa walaupun anak nggak ngerti gitu ya masih ambigu tapi itu sebuah bentuk usaha kita gitu semoga Allah mudahkan jalannya ya. Yang kedua adalah mengajarkan dan membiasakan rukun iman gitu. Ya, pertama kita
kenali dulu ada berapa rukun iman. Kalau anaknya masih bayi-bayi, kita ajarkan aja lagu-lagu rukun iman gitu ya. Siapa Allah, siapa Rasulullah, kenapa kita harus sholat, kayak gitu ya. Ada berapa waktu sholat, itu kan nggak mungkin ya langsung kita ajarkan apa namanya ya, eh, fikih ini. Ya fikih sholat juga tetap diajarkan ya, karena kan tata cara sholat seperti apa gitu. Nah ini kita mengajarkan rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, kodok-kodok. Nah ini tentang hari akhir, nggak cuma sebatas di hari akhir, tapi di buku itu dijelasin tentang bagaimana kita setelah mati, ya ada siksa kubur atau nikmat kubur, tentang hari kiamat, seperti itu. Wah, ini rame banget ya chatnya, Masya Allah, Barakallah. Wah, ini bahasannya ini banget ya. Lanjut ya, oke. Apalagi ya, tadi dulu aku juga nafas dulu ya. Nah, terus yang kedua, mengajarkan tentang apa sih tadi pendidikan iman? Mengajarkan rukun Islam. Ya, rukun Islam gitu. Udah belum nih kita ajarkan rukun Islam ya? Kalau anaknya masih balita-balita kita ajarkan apa itu rukun Islam, lagu-lagu rukun Islam, apa itu Ka'bah, apa itu berhaji, bagaimana itu syahadat, bagaimana itu sholat, membiasakan diri. Jadi poin dari nomor dua ini adalah membiasakan diri, mendidik anak agar selalu melakukan ibadah yang bersifat badani dan materi ya. Yang tadi itu eh, kalau kita eh, ini apa namanya ambil poin tuh, yang tadi kan bersifat gaib ya, nggak kelihatan apa sih gitu. Nah kalau ini sifatnya tampak gitu kan, kalau ibadah kelihatan ya, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, makanya di sini tertulisnya bersifat badani dan materi. Masya Allah ya, Islam tuh penuh penuh banget apa namanya, eh, dari segala sisi itu kalau menurut aku sempurna ya, karena menjawab pertanyaan manusia ya, dari yang gaib sampai yang nyata. Kalau kata aku sih ya, tuh zakat, puasa, ibadah haji gitu. Nah, kemudian mengajarkan poin ketiga tadi ya dari dasar keimanan adalah mengajarkan syariat. Apa aja syariat? Kenapa nih? Apa aja syariat? Ya segala hal yang berkaitan dengan aturan ilahi, sistem dan ajaran Islam. Apa aja poinnya? Akidah, ibadah, laku undang-undang, aturan hukum. Nah, ini satu lagi tentang bagaimana kita itu bermasyarakat ya, hidup dalam masyarakat, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, undang-undang, aturan itu. Gimana nggak lengkap coba? Masya Allah ya, semangat kita sebagai orang tua. Aku pas bikin presentasi ini jujur aja kayak kayak Allah bisa enggak ya, gitu. Nah ini mana sih? Dua satu ya, dua-dua. Nah ini pendidikan iman. Tujuannya, jadi di situ tuh ada dirincian apa sih pendidikan iman itu tujuannya. Jadi ada empat. Yang pertama anak terikat dengan Islam. Yang kedua mengenal Islam sebagai agama. Yang ketiga Al-Quran sebagai imam. Yang keempat Rasulullah sebagai pemimpin dan teladan. Ini kayak lagu ya, Al-Quran Busturuna itu. Nah, terus apa saja sih ini sungguh seorang muslim yang sejati ya, kalau aku ngelihat ini. Ya Allah, keinget muasafat muslim ya. Nah, ini yang pertama, memiliki akidah yang lurus. Yang kedua, ibadahnya benar. Yang ketiga, selalu mengucapkan dalam
selalu mengacu dalam Islam saat menerapkan metode dan aturan. Nah, ini nih definisi terikat dengan Islam. Kan ini sebuah pribadi yang sangat sempurna ya. Wah, Masya Allah. Yang kedua, mengenal Islam sebagai agama. Yang ketiga, Al-Quran sebagai imam. Jadi kalau apa-apa nih, kalau ada kesusahan, dia larinya ke Al-Quran. Kalau nyari tentang sains, ada di Al-Quran. Kayak gitu. Nah, terus kalau cari sosok pemimpin nih, sama teladan, nyarinya Rasulullah gitu. Ya, ya semangat ya buat kita ya. Masya Allah ya ketika baca ini tuh, eh, ketika bikin presentasi ini tuh berasa kayak, ya Allah, makasih ya Allah udah aku bikin presentasi ini. Jadi aku ngerti. Nah, terus jadi di pendidikan iman itu ada wasiat Rasulullah. Nah, ada 4 wasiat Rasulullah. Eh, Fungsinya untuk apa? Pemahaman pendidikan iman harus didasarkan pada wasiat Rasulullah dan petunjuknya dalam menyampaikan dasar-dasar keimanan dan rukun-rukun Islam. Jadi, pendidikan iman yang tadi kita sebutkan itu Rasulullah sudah membuat guide-nya, sudah ada gitu pesan-pesan Rasulullah. Nah, ini ada 4 ya poinnya. A, B, C, D. Yang pertama, lah, A, B, C, D. Aku punya A, B, C ya. Aku bikin sampai D lagi, maaf ya. Nah, ini yang A, yang pertama, membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, ini dasarnya hadis riwayat Al-Hakim. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi maksudnya itu tujuannya kenapa sih harus dengan kalimat la ilaha illallah? Ya agar kalimat tauhid dan syiar Islam menjadi hal yang pertama yang masuk ke dalam pendengaran anak. Jadi pertama yang didengar, pertama yang diucap, dan pertama yang dipahami. Masya Allah ya goalsnya ya. Nah, terus implementasinya apa sih di kehidupan kita? Yaitu mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqomah di telinga kiri saat akhir ya. Ini alhamdulillah udah kita implementasikan. Tinggal keistiqomahan dalam bentuk yang lainnya ya. Terus yang kedua, mengenalkan hukum halal dan haram sejak dini. Ini bisa teman-teman lihat di buku teman-teman masing-masing. Dasarnya hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir. Tujuannya apa? Untuk mengenal perintah Allah, bersegera melaksanakannya, tidak menunda-nunda karena kebaikan itu harus disegerakan. Kemudian menjauhi larangannya. Dan hal penting lainnya adalah pemahaman kuat tentang hukum Islam. Implementasinya apa? Mengajarkan tentang perintah dan larangan Allah. Jadi harus tahu nih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Nggak kayak parenting zaman sekarang ya. Harus mengajarkan tentang perintah, tentang yang bolehnya aja gitu. Tidak boleh bilang, oh enggak ternyata Islam ada nih. Bilang no ada gitu. Nah, ini yang bagian C gitu. Perintah untuk beribadah saat usia 7 tahun. Dasarnya hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Tujuannya mempelajari hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhan, terbiasa dan terdidik untuk menaati Allah, melaksanakan haknya dan selalu bersyukur kepadanya. Implementasinya mengajarkan tentang perintah dan larangan Allah. Ya ini eh, ketika 7 tahun harus udah ibadah gitu ya, dan kalau enggak dipukul usia 10 tahun, ya kan kita tidak langsung ya serta-merta kamu sholat ya gimana kita dari anak bayi aja nggak pernah ngajarkan gitu ya harusnya dari orang tuanya dulu ya harus diajarkan diajak dibersamai gitu ya itu cara-caranya juga teknisnya juga harus kita apa tanamkan dari dulu gitu ya nggak yang langsung wah dia udah 7 tahun harus sholat gitu. Ya gimana kita dari bayi aja nggak pernah ngajakin dia ke masjid, nggak pernah ngajakin dia sholat. Ya gimana dia mau paham gitu ya. Ya, sebenarnya ini tuh pembiasaan ya. Jadi
eh, ya sekalipun dibiasain, tapi tetap aja sih kita harus minta tolong sama Allah supaya dimudahkan karena banyak banget ya hal-hal yang kita tidak bisa kontrol di dunia ini gitu. Aduh bener deh aku kalau bikin presentasi-presentasi gini tuh jadinya malah introspeksi diri. Ya Allah. Nah, ini harusnya aku sampai ABC ya, tapi nggak apa-apa deh harus bikin sampai D. Mendidik anak untuk mencintai Rasul, keluarganya, dan membaca Al-Quran. Dasarnya hadis riwayat atau berani. Nah, ini tujuannya mampu meneladani perjalanan hidup orang-orang terdahulu. Ini penting karena kalau kata Ustadz-Ustadz Sirah itu sebenarnya kisah kita sama kisah-kisah orang dahulu itu mirip, beda beda subjek sama ininya aja, keterangan tempat dan keterangan waktu. Tapi insya Allah hikmahnya tuh sama. Ya sama-sama aja Fir'aun masa kini sama Fir'aun dulu juga sama gitu ya. Terus eh, memiliki semangat jihad dan kepahlawanan, keterkaitan historis dengan Islam. Jadi ini tuh penting ya kalau kita mengenal sejarah dan tahu histori gitu ya. Histori kan sejarah ya. Yang mengenal siroh gitu. Kenapa? Ada apa? Itu udah bukan sesuatu yang apa ya dipertanyakan lagi, tapi karena kita tahu ilmunya gitu, jadi eh, paham gitu situasi dan kondisi ini ya, terikat dengan Al-Quran secara semangat, metode, dan bacaan gitu. Jadi nggak cuma metodenya doang atau bacaannya doang, tapi ruhnya ya. Al-Quran itu kan punya ruh ya, ruhnya itu yang harus eh, dibawa ya. Tuh, bagaimana kalau misalnya mereka bersosialisasi sama temen terus rebutan mainan gitu. Nah, gimana sih Islam mengajarkan atau bagaimana ketika bertengkar gitu? Islam Al-Quran mengajarkan apa? Nah, itu yang harus dibawa ruh. Gak cuma pandai tentang hafalannya atau bacaannya, tapi lebih dari itu. Nah, terus ini berikutnya adalah orang-orang yang ahli Al-Quran akan berada dalam perlindungan Allah pada hari kiamat. Siapa yang nggak pengen? Kita semua pengen ya, semoga Allah mudahkan kita dan anak-anak kita serta cucu kita gitu ya, bisa ahli Quran. Nah, implementasinya apa? Mengajarkan cinta Al-Quran sejak dini, mengajarkan tentang sirah nabawiyah, apa saja, perang, kepemimpinan, teladan sebagai ayah, suami, anak, sahabat. Kan kalau di sirah itu lengkap ya, nggak cuma tentang negara, tapi sampai tentang keluarga. Terus sirah sahabat, sirah sahabiyah. Masya Allah, Bu, PR kita banyak banget. Nah, ini salah satu nih ikhtiarnya ya, bisa teman-teman ikut join di apa namanya Halaqah Sirah Nabawiyah. Ini batas pendaftarannya terakhir hari ini katanya ya. Iya, Mangga diklik loh. Mangga diklik aja. Bisa teman-teman klik aja ini apa namanya linknya ya, sebagai bentuk ikhtiar kita mencintai Rasul ya dan keluarganya. Mangga. Women only tapi ya bapak-bapaknya bisa cari dulu di YouTube. Nah, aku mau tambahan sedikit ya tentang dialog iman, karena ini tentang pendidikan iman ya. Tadi kan udah tentang para apa namanya tabiin ya, terus sama sahabat gitu. Nah, ini aku mau mm, ambil sedikit dari Al-Quran, eh, dialog iman yang pernah ada. Maka ketika anak itu sampai pada umur balik, sampai sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Sofat ayat 102. Bayangin ya teman-teman.
kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Udah sama ayahnya nggak pulang-pulang, tiba-tiba pulang. Kemudian dibilangnya aku sembelih. Tapi apa yang ditanamkan Nabi Ibrahim? Lihat jawabannya Ismail. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Segitu ridonya teman-teman, nggak pakai acara tantrum, nggak pakai acara ngambek ibunya, atau nggak pakai acara ngusir, enggak. Tapi segitu sikohnya ya anaknya. Didikan apa kalau bukan didikan iman ya? Ya, semoga Allah mudahkan ya, walaupun jauh tapi ya minimal kita tahu lah ya, atau minimal eh, ngerti gitu bagaimana eh, kisahnya Ibrahim sama Ismail gitu ya. Kemudian dialog iman lain, Quran berkisah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Bayangin seorang ayah masih sempat-sempatnya nanya di akhir hayatnya, apa yang kamu sebas peninggalku? Ada nggak di dunia ini di zaman now gitu yang kepikiran sama seperti Nabi aku? Ya mungkin ada tapi jarang ya. Ini sampai di apa namanya diabadikan dalam Quran. Berarti kan sebegitu istimewanya apa yang kamu sembah peninggalku? Bukan aku akan membagikan warisanku. Nggak ada ya tuh yang kayak gitu. Tapi apa yang kamu sembah? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Masya Allah ya, jawaban anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, Masya Allah, semoga kita bisa meneladani ya kisah ini. Walaupun dulu anak-anaknya Nabi Yakub ini yang Nabi, ini kan ya saudaranya Yusuf ya, pernah salah, tapi lihat endingnya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Nabi Yakub juga tenang. Ah, kalau masa kini aku baru ngelihatnya ini ya keluarganya Ustazah Yoyo Yusroh gitu. Barangkali teman-teman ada yang kenal beliau gitu ya. Aku coba searching satu nama beliau dan tiba-tiba wow banyak banget ini yang nulis tentang beliau gitu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu. Kalau teman-teman cari mungkin lebih banyak ya. Jadi beliau ini dulu anggota dewan juga punya 13 anak. Bayangkan, anggota dewan punya 13 anak dan kalau teman-teman bisa baca gitu, beliau nggak eh, sehari itu kalau nggak salah minimal dia ngaji itu 2 juz sampai 3 juz. Jadi kalau setiap mau pergi kemana itu pasti tilawah. Ya kita gimana ya? Terus selain itu eh ya baca sendiri aja ya, aku speechless banget kayak wow. Aktif juga di Ikatan Cendekiawan Muslim, menang penghargaan beberapa kali gitu. Hebat ya, ini yang zaman now-nya eh tapi beliau sudah wafat karena kecelakaan waktu itu di Tol Cipali. Ya semoga kelak ada eh, ada yang semisal dengan Ustazah Yoyo Yusroh juga ya, eh, yang nulis bahkan nggak cuma satu orang teman-teman yang mengingat kebaikannya itu banyak, penghargaannya banyak gitu. Anak-anaknya juga jago, nggak cuma jago eh, dalam ilmu agama, tapi punya banyak teman, sangat inklusif, jago bahasa Inggris juga, kuliahnya juga di luar negeri. Ya mungkin ada yang jadi temennya anaknya Ustazah Yoyo Yusro ya, gitu. Bisa teman-teman cari profil beliau.
Nah, kesimpulannya, pendidikan anak dalam Islam adalah proses komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan dari iman, moral hingga fisik dan rasional. Jadi, gak cuma tumbuh kembang. Oh, gak cuma berat badan sama tinggi badan doang ya yang dilihat, tapi semuanya gitu. Nggak cuma patokannya gemuk atau tinggi, tapi semuanya sampai rasional. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, hadis teladan, kita dapat membimbing generasi penerus untuk menjadi individu yang baik dan memiliki keistimewaan sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan Islam. Sekian, jazakumullah khair ya. Mohon maaf atas segala kesalahanku. Makasih. Ini waktunya udah stop share. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Fitri, jazakallah khair atas penyampaiannya, Masya Allah ya. Padat banget dan seperti biasa Fitri dengan suara tenangnya tapi bikin kita deg-degan loh. Oke, let's start. Ya, jadi Masya Allah ya teteh-teteh, kalau misalnya di Islam itu pendidikan anak itu sangat-sangat penting gitu ya. Sangat-sangat penting dan visinya itu besar gitu ya. Visinya besar. Bagaimana caranya mendidik anak hingga mereka itu menjadi hadiah untuk umat gitu. Bayangkan ya, visinya itu sebesar itu gitu. Kalau kita membayangkan misal kita dapat tugas penting gitu ya, tugas dari seseorang yang penting gitu. Contoh misal pemimpin gitu ya, kita dapat tugas dari pemimpin. Ketika kita tahu bahwa tugas kita itu sebegitu pentingnya, tentu kita akan memberikan effort yang sangat besar gitu ya, memberikan effort yang ekstra gitu untuk tugas tersebut. Dan bayangkan kalau ini adalah tugas dari Allah gitu ya, tugas dari Allah, amanah dari Allah, bahwa pendidikan anak ini eh, adalah menjadi perhatian gitu bagi orang tua dan pendidik. Orang tua dan pendidik. Tadi juga salah satu yang saya highlight yang menarik adalah ini ya, tentang adanya interaksi antara orang tua dan pendidik gitu ya. Dan sekarang sepertinya kalau saya lihat sih dari orang-orang di sekitar ya, itu udah mulai mulai apa ya, udah mulai gencar gitu kalau misalnya untuk mencarikan pendidik untuk anaknya itu udah mulai banyak yang survei gitu ya, udah mulai banyak yang survei. Saya nggak tahu sih kalau di teman-teman seperti apa, tapi dulu kalau saya kecil sih sepertinya belum 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 intens gitu ya, ada survei dari orang tua ke pendidik gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak gitu ya, bahkan ada yang bikin list survei survei sekolah seperti apa gitu dan perlu dilihat pendidiknya seperti apa. Tuh, ini sebetulnya banyak banget sih poin-poin yang eh, saya highlight, tapi mungkin teteh-teteh adakah yang mau berbagi insight terlebih dahulu? Boleh ya, resen aja. Kalau misalnya nggak memungkinkan untuk open mic juga boleh, misalnya diketik. Aku ada nanya kalau nggak cukup bebas. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Inai ya, tentang pendidikan iman poin C tadi. Poin C, yang sholat ya, Naya. Ada. Oke, aku ambil alih aja ya. Kasihan Punten, Mbak Mbak Bania. Fitri. Udah. Ya, nah ini tentang pendidikan poin C. Kira-kira ini pertanyaannya aku simpulin ya. Jadi ada uh, anak umur 4 tahun yang suka nolak, bilang enggak gitu. Diajak sholat, doa, ngaji enggak. Kira-kira bener nggak ya ini masanya Fornado? Aduh, aku baru tahu nih. Eh, Mungkin nanti mereda di usia 5 tahun. Gimana teteh-teteh yang sudah melewati badai ini? Kebetulan kalau saya belum ya, karena anaknya masih 2 tahun. Mangga barangkali ada yang mau menimpali. eh Mungkin mau coba ini ya. Ini sih aku jadi keingat sharingnya Teh Dini tahun lalu. Sharingnya Teh Dini tahun lalu tentang poin C ini. Ini kan jadi kalau poin C tadi kan mulai diajak di 7 tahun ya.
mulai diajak di 7 tahun, kemudian baru ada perlakuan khusus gitu ya, misalnya diperlukan di usia 10 tahun gitu. Jadi rentang antara 7 sampai 10 tahun itu kebayang nggak sih kita itu ngajak anak buat sholat itu berarti 5 kali sehari dikali sepanjang hari gitu ya, dikali 3 tahun. Jadi 5.000 kali gitu ya. Kita ngajak dulu nggak apa-apa gitu ya, ngajak dulu eh, dengan baik, dengan lemah lembut gitu. Baru setelah 5.000 kali mengajak itu baru ada eh, apa namanya? Baru ada perlakuan lanjutan. Itu pun masih ada ketentuan-ketentuannya ya, bagaimana perlakuan lanjutannya itu. Tapi yang jadi poinnya adalah apakah kita sudah bersabar mengajak 5.000 sekian kali, itu tuh pun dari 7 tahun ya. Ini seperti itu. Jadi dari 7 tahun itu sepertinya kalau saya tangkap masih mengajak ya, masih mengajak gitu sih Nay. Jadi mungkin, tapi itu yang aku tangkap dari tahun lalu ya. Mungkin kalau misalnya ada sharing lain gitu ya di usia yang mirip-mirip Inai, boleh ya. Mangga teteh-teteh yang mau sharing. Mangga Teh Dini. Aku sebenarnya pengen highlight yang awal ya, bahwa pendidikan itu sangat apa ya, sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan ulama-ulama kita yang masih penjara itu salah satu kesedihannya nggak bisa mendidik anak mereka. Nah, tapi untuk pertanyaan yang ini, aku pengen cerita tentang anak-anak aku ya. Di fase 4 memang banyak nggak maunya ya. Terus kayak banyak salahnya juga ya, kita ngomong apa salah dikit nggak sesuai dengan apa namanya, keinginan dia secara spesifik itu suka nggak mau diajak. Nah, tapi yang aku pelajari dari metode Utrujah ya, salah satunya dari Ustazah Sarmini, pokoknya kita harus selalu memperlihatkan imaji-imaji yang baik terhadap aktivitas keberagamaan gitu. Jadi jangan memaksa itu ya. Jadi terus bisa juga boleh pakai hadiah-hadiah gitu. Mengaitkan sesuatu, misalnya sholat gitu ya. Kalau aku suka bilang gini ke anak-anak, siapa yang tadi udah sholat? Pas aku juga lagi bawa hadiah. Nah, ini untuk hadiah untuk anak yang sholat ya. Siapa yang udah ngaji? Umi punya hadiah. Jadi selalu membuat imaji-imaji yang menyenangkan. Yang anak kita sukanya apa ya? Mungkin ada yang suka dipeluk misalnya gitu. Eh, Bisa dicoba. Siapa yang udah sholat? Umi pengen peluk. Soalnya Umi sayang nih sama anak yang sholat gitu. Itu mungkin dari sisi orang tuanya gitu ya. Tapi bisa sambil diselipin juga tentang Allahnya. Allah itu suka loh sama orang yang sholat dan seterusnya misalnya. Tapi memang sebelum itu memang kita harus bangkitkan dulu tentang Allahnya dulu ya. Bikin anakku attach sama Allahnya gimana. Dan cara terdekatnya memang attach sama orang tua gitu ya. Hubungan kita sama anaknya mesti apa ya, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Pokoknya balik lagi ke yang tadi, jangan pas kita lagi lapar, pas kita lagi marah ngajak anak kita karena kewajiban misalnya harus ngaji dan seterusnya gitu. Nah, itu better enggak gitu. Kalau dari pengalaman aku beberapa waktu ini gitu ya, tiba-tiba anak aku pas aku lagi sholat nimbrung ke sholat walaupun belum wudhu misalnya, walaupun sholatnya nggak pakai mukena, walaupun sholatnya masih kotor, atau dia naik-naik ke punggung kita, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebelum tadi ya kata Mbak Fit, kata Bu Iva ya, sampai 10 tahun itu kita pokoknya benar-benar bersabar ngajak mereka, kalau balik lagi ke yang metode Utruja, ngajarin huruf-huruf gitu ya, walaupun mungkin ya ada pro kontra dalam mengajarkan huruf-huruf, cuman itu belajarnya sambil lari-lari, sambil pakai flashcard gitu ya, nggak diem yang duduk, ini apa nggak yang kayak gitu, tapi sambil main, misalnya ada mobil-mobilan, ini mobilnya, nah ini si kok lagi naik mobil nih, ayo kita bawa dia kemana gitu. Aku kemarin baru ngajarin Zaid tuh, ngajarin Hijaiyah ya, ceritanya ngajarin huruf sya. Terus aku bikin cerita tentang huruf sya ini. Dia itu
punya tornado, ya karena aku guru tahsin ya, jadi aku mungkin bisa menghubungkan itu gitu. Terus tiap saat tuh kayak, saya tahu nggak di mana Kapten Syah? Terus dia nyari-nyari, oh ini gitu. Nah masukkan gitu ya, jadi nggak langsung, nggak dikte gitu ya. Termasuk juga hal yang lainnya, baca doa, baca apa gitu. Ini tuh ya, singkat, singkat tapi panjang. Itu aja Bu Ipa, Fitri. Jazakallah khair. Tadi nih atas sharingnya. Uh, jadi poinnya ini ya, maksudnya kita membangun imaji tentang ibadah itu menyenangkan gitu ya, tentang baiknya Allah gitu ya. Jadi anak-anak juga pertama kali mengenal Allah ataupun beribadah itu dengan sesuatu yang positif gitu ya, dengan sesuatu yang positif. Eh, jadi pengen sharing ya, tapi mudah-mudahan jadi ini ya teteh-teteh. Hmm, jadi pengen sharing, jadi apa namanya, di keluarga kami itu ikhtiar, salah satu ikhtiarnya untuk mengenalkan ibadah itu adalah ketika anak nanya gitu ya, anak saya yang pertama nanya, ibu mau apa gitu ya. Kalau misalnya mau sholat itu saya jawabnya mau bersyukur gitu ya ke Allah gitu ya, mau bersyukur ke Allah gitu ya, sholat mau bersyukur ke Allah gitu. Terus sejauh ini saya belum pernah yang ngajak gitu ya, belum pernah yang ngajak gitu. Sampai saya juga agak kaget, ini mungkin pertolongan Allah juga ya, jelas sih pertolongan Allah. Beberapa hari yang lalu itu anak dapat sesuatu yang menurut dia tuh sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkan. Terus tiba-tiba waktu pulang rumah dia langsung ke ini, ke tempat sholat, terus ngambil mukena dia, terus sholat gitu ya, sholat sendiri gitu ya, walaupun saya juga nggak tahu dia gerakan-gerakannya mungkin sebatas yang dia lihat gitu. Waktu saya tanya, tadi kakak ngapain gitu, iya ibu, eh, Kila mau bersyukur ke Allah gitu, soalnya Kila seneng banget gitu, dia bilang kayak gitu. Oh itu waktu denger, wah Masya Allah ya gitu ya, ternyata yang waktu saya bilang berkali-kali, oh ya ini mau bersyukur, itu kelihatannya tuh nggak merhatikan gitu ya ternyata. Tapi ternyata anak-anak itu eh, mendengar gitu ya, mendengar, terus habis itu ternyata Masya Allah atas izin Allah juga ya, tertanam dalam hatinya gitu. Jadi ya itu sih teteh-teteh, eh, mungkin bisa menjadi ikhtiar kita gitu untuk mengenalkan Allah dengan imaji yang positif terlebih dahulu itu. Ini ada lagi kah teteh-teteh yang mau sharing? Ini sebetulnya padat banget ya teh Fitri. Mungkin kalau misalnya mau lanjut ke grup juga bisa nanti ya, karena insya Allah sangat menarik. Poin pertama, tanggung jawab pendidikan iman. Jadi juga menarik ya, iman itu tidak dapat diwarisi. Iman itu tidak dapat diwarisi, nggak bisa kalau kita punya terus dikasih, kita nggak bisa ya, tanpa effort gitu ya. Misalnya kayak ngasih harta gitu. Tapi ada ikhtiarnya di situ, ada pertolongan Allah di situ. Gitu. Berarti proses juga ya nyari apa yang menarik. Betul, mungkin ini prosesnya ya. Mobil-mobilan pasti gak tahu. Nih, keagungan makin kuat. Penting banget kitanya tahu, kitanya punya rasa yang kuat terhadap ibadahnya. Ini banget keteladanan kita. Iya, tadi balik lagi ke poin yang disampaikan Mbak Fitri di awal ya, bahwa sebelum mendidik anak itu sebetulnya kita mendidik diri sendiri dulu gitu ya, mendidik diri sendiri dulu. Berat ya teteh, benar berat gitu ya. Tapi tadi juga sudah disampaikan bahwa mendidik anak itu eh, lebih utama daripada sedekah gitu ya. Jadi insya Allah jadi apa ya, penyemangat kita semua di sini gitu ya. Di sini juga salah satu ikhtiar kita belajar bersama-sama di sini. Mudah-mudahan jadi eh, salah satu sebab gitu ya Allah ridho dengan kita, bahwa kita ikhtiar untuk mengajarkan yang terbaik ke anak-anak kita gitu. Jadi mudah-mudahan dengan keridhaan Allah itu Allah akan lembutkan hati anak-anak kita gitu ya, sehingga mudah gitu untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Baik, saya tutup dulu ya teteh. Masya Allah ini masih rame. Boleh ya nanti lanjut ke grup ya. Biar nanti grupnya kita banyak diskusi ya. Misalnya diskusi dan sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, saling memberikan manfaat dan kebaikan satu sama lain. Baik, saya tutup dulu.
halakoh pada siang hari ini. Jazakumullah khairan, teteh-teteh sudah hadir ya. Jazakallah khair juga Mbak Fitri sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah ridho dan memberkahi halakoh kita. Sampai jumpa di halakoh minggu depan, insya Allah. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kurangnya.